Kita atau Dia bab 78. Jangan karena sayang membiarkan semua perbuatannya. Ada apa, Kiara? Tanya Bobby. Apa kamu sudah membaca pesan dariku? Pesan? Bobby langsung membuka kotak masuk. Tidak ada pesan di sini? Tidak ada, Kiara bingung. Mungkin sinyal. Aku hanya mau mengatakan kepadamu kalau besok nenek mengundangmu makan malam. Makan malam ya? Bobby melirik istrinya yang terus menatapnya. Baiklah, katakan pada nenek kalau aku akan datang. Setelah itu, panggilan langsung terputus. Bobby melirik istrinya yang masih menatapnya. Siti memang menatap Bobby, tapi sebenarnya pikirannya sedang memikirkan cara membatalkan makan malam untuk besok malam. Ayo Siti, jangan melamun. Katanya mau makan malam di rumah Giwang. Iya, Siti segera merapikan penampilannya, dan mereka sama-sama keluar dari apartemen lalu masuk ke dalam lift. Di dalam lift Siti masih saja melamun, sampai dia tidak sadar jika mereka telah sampai di basement. Siti, ayo, ajak Bobby. Siti melangkahkan kakinya. Mereka berjalan beriringan. Bobby sibuk membaca pesan yang masuk, sedangkan Siti sedang melamun. Tapi tiba-tiba Bobby menarik istrinya, sehingga Siti berada di dalam dekapannya. Siti baru sadar jika ada mobil yang hampir menyenggolnya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Bobby sembari memperhatikan tangan dan juga kaki istrinya. Perlakuan Bobby seperti itu membuat Siti berbunga-bunga. Walaupun Bobby terlihat sedang fokus dengan ponsel, tapi ternyata dia bersikap cekatan kepada istrinya. Dia benar-benar melindungi istrinya. Dan malam ini Siti merasa sangat aneh. Bobby membukakan kembali pintu mobil untuknya. Sejak tadi pagi suaminya bersikap cuek, dan malam ini membuatnya cukup senang. Mobil melaju menuju kediaman Giwang dan Adlan. Siti terus menatap ke arah luar. Bibirnya terus menyunggingkan senyuman. Sikap Bobby membuatnya bahagia. Suara dering ponsel menghilangkan kesunyian itu. Siti buru-buru mengambil ponsel di dalam handbag miliknya. Melihat di layar ponsel itu nama Paijo, membuatnya langsung melirik ke arah Bobby. Dan tangannya tanpa disadari menggeser layar ke tombol merah. Siapa? Tanya Bobby. Salah sambung mungkin? Sahutnya bohong. Entah kenapa, dia mulai menjaga perasaan Bobby. Paijo yang ada di kampung terlihat bingung. Dia kembali menghubungi Siti, dan lagi-lagi ditolak. Siti langsung menghilangkan dering ponselnya, sehingga suara deringan itu tidak dapat didengar lagi. Dan dia tidak harus menolak bolak-balik. Kenapa Siti tidak menjawab panggilanku? Gumam Paijo, lalu mengirim pesan ke Siti. Siti, kenapa panggilan Mas kamu tolak? Mas menghubungimu hanya ingin mengatakan jika ibumu terus mendesak Mas untuk mengatakan kepada keluarga. Mas menunggu kabar darimu. Siti dapat melihat pesan masuk dari Paijo, tapi dia enggan untuk membuka pesan itu. Khawatir Paijo menghubunginya, yang mana momennya kurang tepat. Ada apa? Tanya Bobby melirik ke arah Siti, lalu fokus menatap ke depan. Tidak ada. Aku perhatikan, dari tadi kamu terus melirik ke arah ponsel. Apa kamu menunggu seseorang menghubungimu? Iya, aku menunggu ibu menghubungiku. Sahutnya bohong. Kenapa bukan kamu saja menghubungi ibu? Hubungi ibumu. Ibu sedang masak makan malam, sahutnya Asar. Masa masih bisa ngomong kan? Siti menyeringai, lalu menghubungi nomor adiknya Bayu. Halo mbak, ada apa? Ibu mana? Bayu segera menyerahkan ponselnya ke Ibu Lulu. Iya Siti, ada apa? Ibu masak apa? Pertanyaan Siti membuat Bobby menoleh. Tapi wanita parubaya itu menjawab pertanyaan anaknya. Enak dong, sahut Siti. Bobby mana? Ada di sampingku. Ibu mau bicara. Siti menyerahkan ponselnya ke Bobby. Aku sedang menyetir, jadi aktifkan saja speaker ponsel itu. Siti mengaktifkan speaker ponselnya. Halo Bu, bagaimana kabar kamu? Baik Bu. Kemarin kenapa pulang tiba-tiba? Tanya Ibu Lulu lagi. Aku ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan. Sahutnya bohong yang tidak lain karena kecewa melihat istrinya dipeluk Paijo. Siti tidak nakal kan? Ibu, gerutu Siti. Kalau dia nakal, marahi saja. Kamu berhak memarahinya. Kalau dia salah, tegur saja. Jangan karena kamu sayang dengannya, membiarkan semua perbuatannya yang salah. Ucapan Ibu Lulu membuat Bobby dan Siti saling bertukar pandang. Bobby bingung, bagaimana Ibu Lulu tahu kalau dia memang menyayangi Siti dan membiarkan semua perbuatan Siti tanpa menegurnya. Sementara itu, Siti berpikiran tentang pin ponsel Bobby yang mencantumkan tanggal pernikahan mereka, dan itu membuktikan semuanya. Dia menyayangiku? Tidak, Bobby tidak menyayangiku. Tapi, kenapa dia tidak pernah marah kepadaku? Siti terlihat ragu antara kebaikan Bobby dan kasih sayang suaminya, atau kembali kepada Paijo, cinta pertamanya. Chef Robby menghubungi Ayu berulang kali, tapi tidak ada satupun panggilannya, dan juga pesan yang dikirimnya dibaca ataupun dibuka istrinya. Hal itu membuatnya gelisah.
Ada apa, Chef? Tanya Lia memperhatikan pemilik restoran tidak fokus dalam menyajikan masakan. Lanjutkan ini, ditanya kepada asistennya. Pria itu membuka apron yang dikenakannya dan berlalu meninggalkan restorannya, menuju hotel. Tapi ketika di tempat parkir, dia bertemu dengan Vena. "Robi, mau kemana?" panggilnya. "Ada urusan yang harus aku kerjakan," saut Chef Robi dan masuk ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba, Vena ikut masuk ke dalam mobil pria itu. "Vena, mau apa?" tanyanya. "Aku mau membicarakan cake yang akan aku buat untukmu dan Yayu. Nanti saja." "Tidak bisa, Robi. Kamu menyetir saja. Aku hanya akan membacakan bahan-bahan yang aku gunakan," sahut Vena kekeh. Chef Robi bukannya menyalakan mesin mobil, melainkan turun dari mobil. Dan itu membuat Vena bingung. Pria itu membuka pintu mobil yang ada di sisi Vena, lalu menarik tangan wanita itu. "Turun, Vena," suruhnya. Dengan terpaksa Vena turun. Tapi tiba-tiba Vena mengucup bibir Robi. "Vena?" serunya, sembari menekan lengan wanita itu dengan kuat. "Ah, sakit!" gerutunya, meringis kesakitan. "Kenapa kamu menciumku?" seru Robi marah, lalu menjauh dari wanita itu. "Aku masih mencintaimu. Kubur cintamu dalam-dalam, karena cintamu akan bertepuk sebelah tangan," serunya, dan berlalu masuk ke dalam mobil. Suara dari mobil cukup kencang, meninggalkan Vena seorang diri. Tapi tiba-tiba wanita itu tersenyum. Kata-kata Ibu Andin membuatnya cukup terhina, sehingga dia nekat mencium Chef Robi. Pastinya ada rencana di balik itu. Sampailah Chef Robi di hotel. Dia segera menekan lift menuju kamar Ibu Andin, menekan bel yang ada di depan kamar maminya. Dan tidak berapa lama, pintu terbuka. "Robi, ada apa?" tanya Ibu Andin sembari memperhatikan anaknya. "Di mana Yayu?" tanyanya sembari masuk ke dalam kamar itu. "Yayu ada di kamarnya." Ibu Andin menyebutkan kamar menantunya. Chef Robi segera berlalu. "Ada apa, Robi? Kenapa kamu sangat cemas?" tanya Ibu Andin sembari mengikuti langkah anaknya. "Sedari tadi, aku menghubunginya. Bahkan, aku sudah mengirimkan pesan kepadanya. Tapi tidak ada satupun yang dibalas Yayu." "Mungkin dia sedang mandi," sahut maminya, sembari masuk ke dalam lift bersama dengan Chef Robi. "Mandi berjam-jam," suruhnya. Lalu mereka keluar dari dalam lift dan berjalan beberapa meter dan sampai di kamar Yayu. Chef Robi menekan tombol yang ada di depan pintu, tapi tidak ada sahutan. Dia terus menekan bel. "Lihat nih," gerutunya. "Hubungi pihak keamanan untuk membuka pintu ini," serunya. "Gunakan saja kunci cadangan," ujar Ibu Andin yang juga cemas. Wanita parubaya itu langsung menghubungi bagian maintenance untuk segera datang ke depan kamar Yayu. Dalam waktu 10 menit, 2 orang petugas di bagian maintenance tiba. "Buka pintu ini," titah Ibu Andin. Kurang dari 5 menit, pintu sudah bisa terbuka. "Bu, pintu ini digrendel dari dalam," ujar seorang pihak maintenance. "Ya buka," seru Ibu Andin. Lalu tangan pria itu mencoba masuk dari celah yang hanya bisa terbuka sedikit dan mencoba meraih grendel kunci yang menggunakan tali rantai. Ketika pintu terbuka, Chef Robi lebih dulu masuk, lalu terlihatlah istrinya berbaring di atas tempat tidur. Dia buru-buru memegang denyut nadi istrinya, dan ketika itu Yayu membuka matanya. Dia terkejut ketika melihat ada suaminya dan juga mertuanya, dan 2 orang pria yang dia sendiri tidak tahu siapa itu. "Ada apa?" tanyanya bingung. "Yayu, kamu membuat Robi hampir mati berdiri," saut Ibu Andin lega, yang dapat melihat jika Yayu baru saja tertidur. Bersambung.